Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Not Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi sedikit cerita dari pengalaman hidup saya. Karena banyak teman-teman yang sering bertanya-tanya bahwa teman-teman kadang tidak percaya bahwa saya jurusan pertanian waktu kuliah S1. Jadi saya sedikit ingin berbagi pengalaman hidup terkait dengan bagaimana pengalaman kuliah saya dan aktivitas saya hari ini, yaitu menulis buku. Jadi ketika teman-teman mendengarkan bahwa saya ini penulis buku, saya suka menulis buku, suka menulis novel, suka menulis artikel, teman-teman kadang tidak percaya bahwa saya ini adalah pemuda yang pernah kuliah, yaitu jurusan pertanian. Jadi saya sedikit ingin berbagi. Pertama, saya itu jurusan pertanian. Saya kemarin kuliah tahun 2012 awal itu saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan agroteknologi atau pertanian, lebih dikenal secara umum pertanian. Nah, dari awal saya memang sebenarnya suka menulis. Sebenarnya kalau menulis itu bahkan saya waktu masih SMA sih, waktu masih SMP saya sudah mulai sering menulis. Dan dari SMP itu saya sudah punya diary sampai saya SMA saya tekuni, sehingga kuliah meskipun saya mengambil jurusan pertanian, ya saya tetap suka menulis, menulis artikel, menulis opini, menulis bahkan menulis berita. Saya suka menulis. Jadi ketika misalnya ada teman-teman yang beranggapan bahwa jurusan itu selalu tentang apa namanya, jurusan itu selalu menentukan orientasi ke depan, saya pikir tidak. Saya pikir tidak, teman-teman. Jadi menurut saya kuliah itu hanyalah memperkenalkan kita pada dunia baru. Jadi di kampus itu hanya kita diperkenalkan dengan orang-orang baru. Di kampus itu cara berpikir kita mulai berubah. Tapi persoalan jurusan tidak menjamin. Banyak kok orang jurusan-jurusan lain, sarjana misalnya sarjana ilmu pemerintahan, lari ke fokus pada bidang mengembangkan pertanian di kampung atau membangun bisnis. Justru demikian sebaliknya, banyak teman-teman lulusan sarjana ekonomi jadi politisi, jadi apa namanya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak paralel dengan jurusannya. Jadi kalau ada teman-teman yang beranggapan bahwa jurusan di kampus selalu menjamin orientasi ke depannya, saya pikir tidak. Karena saya sendiri sebenarnya saya kuliah di jurusan pertanian, tetapi berangkat dari pengalaman pertama, karena memang sebenarnya saya sukanya itu dari SMP, SMA saya sukanya berdiskusi sama teman-teman. Jadi saya itu dulu tertariknya di jurusan hukum, jurusan ilmu politik, tetapi karena pada saat itu saya dilarang sama keluarga, sama orang tua untuk kuliah jauh-jauh. Sementara saya lahir di Sinjai sendiri pada saat itu, di Kabupaten Sinjai sendiri masih ada hanya berapa kampus ya pada saat itu, baru 2. Selain daripada Akademi Kebidanan pada saat itu, baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAIM Sinjai sama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik STISIP dan STIP, baru 4 kampus pada saat itu. Nah, sementara jurusan-jurusan seperti ilmu hukum pada saat itu, ilmu politik masih belum terlalu dikenal. Tapi saya memang dulu mendaftar di Makassar, tetapi karena tidak diizinkan, akhirnya orang tua saya menginginkan saya kuliah di pertanian saja, mengingat saya ini lahir dari keluarga petani. Keluarga berharap supaya saya kuliah di pertanian dengan harapan kembali nanti mengembangkan potensi pertanian yang ada di kampung. Tetapi ternyata setelah saya kuliah, saya menyadari bahwa memang kadang kita tidak bisa dipaksakan terkait dengan passionnya kita. Karena saya merasa bahwa jiwa saya memang tidak di situ. Jadi waktu kuliah di kampus itu dengan jurusan pertanian, saya memang merasa bahwa diri saya tidak di sini sebenarnya. Tetapi karena keinginan orang tua, maka saya harus mengembang amanah itu, dan saya selesai meskipun lama sih. 7 tahun, kurang lebih 7 tahun lah saya kuliah di S1. Nah, teman-teman sering bertanya, kenapa bisa jurusan pertanian bisa menulis buku? Jadi awalnya itu saya menulis buku itu, saya sebenarnya tidak bermimpi, tidak pernah berpikiran untuk dikenal sebagai penulis, tidak. Tetapi saya setiap saat memang menyalurkan hobi saya, yaitu menulis. Jadi waktu kuliah itu, ketika misalnya saya
pulang kampus dan saya nongkrong sama teman-teman. Kadang sesekali saya menulis, buka laptop dan mulai menulis tentang perjalanan-perjalanan singkat. Sampai lama kelamaan saya merasa bahwa tulisan saya sudah banyak dan sudah cukup untuk diterbitkan. Makanya saya dari situ saya mulai menerbitkan karya-karya saya dan itu yang saya terus lakukan sampai hari ini. Jadi sebenarnya menurut saya menulis itu sih sebenarnya bukan pekerjaan utama saya. Tapi saya menganggap menulis itu hanya pelampiasan saya di saat sedang galau, sedang sedang sendiri dan tidak tahu mau berbicara dengan siapa, tidak tahu mau melakukan apa, ya kadang saya lampiaskan semua beban itu dalam bentuk tulisan. Jadi itu tadi bahwa saya sebenarnya jurusan saya pertanian, tapi memang meskipun di awal sih saya tidak, dalam benak saya memang tidak ada untuk bermimpi seperti jadi penyuluh atau jadi pegawai misalnya di bidang pertanian, memang tidak ada sih. Hanya saja karena orang tua yang meminta kuliah di situ, lalu saya kuliah di situ. Tapi memang mimpi saya dulu di awal itu ya saya minimal jadi pengamat politik, seperti itu impian-impian saya dulu. Tetapi karena keinginan orang tua bertentangan, akhirnya saya lakukan apa yang diminta oleh orang tua saya. Nah, meskipun sekarang saya lanjutkan lagi kuliah dengan mengambil jurusan manajemen, karena saya merasa bahwa ketika saya melanjutkan lagi ke jenjang S2 dengan jurusan pertanian, ya meskipun linear jurusannya, tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa jiwa saya tidak di situ. Saya merasa tidak di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan yang sedikit lebih terbuka lah untuk mengcover jurusan sebelumnya, yaitu pertanian. Karena itu saya pilih manajemen sumber daya manusia S2 sekarang. Nah, di samping itu saya terus menulis karena menurut saya menulis itu sebenarnya bukan hanya karena kita ingin dikenal orang, bukan hanya karena kita ingin menyampaikan gagasan ke orang lain, ke pembaca, tetapi bagi saya menulis itu juga adalah salah satu aktivitas yang merangsang kita untuk terus belajar. Karena setiap kali misalnya kita menulis hari ini dan besok kita kembali menulis, tidak mungkin besok kita menulis sama dengan sebelumnya. Artinya ketika kita menulis hari ini, tidak mungkin kita menggunakan istilah-istilah yang kita gunakan sebelum-sebelumnya. Dalam artian bahwa kita setiap saat dituntut oleh tulisan kita sendiri, kita dituntut untuk bagaimana kita menulis hal-hal baru. Jadi secara tidak langsung kita setiap saat update, kita setiap saat membuka referensi. Jadi menulis itu bagi saya adalah aktivitas yang sekaligus memotivasi kita untuk terus belajar. Itu. Jadi lucu sih teman-teman kalau terkait dengan jurusan. Tapi jujur, ketika hari ini ada teman-teman yang mau berdiskusi tentang pertanian, saya tidak terlalu banyak tahu tentang pertanian meskipun saya lama kuliah di situ. Dan betul, jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa tahu dan ahli di satu bidang hanya dengan catatan, yaitu mendalaminya terus dan belajar terus menerus, saya pikir iya betul bahwa kita akan tahu. Tetapi saya pikir ketika jiwa kita tidak di situ, maka kita tidak akan memahaminya secara maksimal. Karena ini pengalaman pribadi saya teman-teman sekalian, bahwa saya memang dari SMA saya sukanya diskusi-diskusi politik, diskusi-diskusi sama teman-teman yang jurusan hukum, diskusi-diskusi sosial. Jadi ketika jadi pengalaman saya dulu waktu kuliah, iya mau tidak mau ya pasti saya merasa asing di ruangan misalnya ketika saya masuk kuliah. Kenapa? Karena teman-teman saya yang notabene-nya sama jurusan dan satu ruangan, itu teman-teman saya mendalami betul-betul serius, sementara saya merasa bahwa saya kuliah hanya karena menjalankan amanah orang tua saya. Dan meskipun sekarang orang tua saya sudah paham karena saya sudah jelaskan, sehingga memberikan keleluasaan seperti adik saya mau kuliah di mana terserah, yang penting mau kuliah, terserah pilih mau jurusan apa, nanti dibantu sama difasilitasi sama orang tua. Karena orang tua belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu saya, bahwa
seorang anak tidak bisa dipaksakan ketika memang passionnya tidak di situ. Ini juga pelajaran untuk teman-teman, untuk siapapun yang menyaksikan ini, bahwa apalagi mereka yang sudah punya anak yang kuliah, saya pikir jangan paksakan anak untuk mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan passionnya, karena itu hanya akan membuat batinnya tersiksa setiap hari masuk kampus tetapi jiwanya tidak di situ. Nah, mending kalau misalnya dia kembangkan bakatnya di luar. Seperti saya ini kan jurusan saya pertanian, tetapi karena saya merasa bahwa jiwa saya tidak di situ, kepribadian saya tidak di situ, makanya saya cari alternatif, yaitu belajar menulis di luar, mengembangkan bakat saya, yaitu menulis. Setiap ada kegiatan-kegiatan penulisan diadakan oleh organisasi-organisasi di luar kampus, ya saya ikuti. Sampai alhamdulillah saya berhasil menerbitkan beberapa buku. Begitu teman-teman. Begitu teman-teman. Tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Karena ini rencananya akan terus berlanjut. Jadi teman-teman silahkan tulis komentar di kolom komentar, silahkan ketika ada yang mau disampaikan untuk kemudian didiskusikan itu. Jadi silahkan teman-teman berkomentar, ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar terkait dengan apa yang saya sampaikan, terkait dengan pengalaman singkat saya yang saya uraikan tadi, yaitu terkait dengan jurusan saya di kampus, yaitu jurusan pertanian, tetapi orang mengenalnya saya penulis buku. Jadi artinya tidak relevan, ya, tidak relevan antara jurusan dan aktivitas setelahnya. Nah, itu silahkan teman-teman berkomentar, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti di season 2, nanti di di video selanjutnya akan saya jawab gitu teman-teman. Saya pikir untuk sementara cukup. Sekian dari saya, Burhan SJ. Terima kasih.